Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf. Jadi sebenarnya saya sudah mencoba untuk memberikan pengajian, tetapi pada menit ke-7 kira-kira tiba-tiba jaringan internet itu putus, sehingga siaran ini kemudian terputus. Oleh karena itu saya ingin mengulangi apa yang saya sampaikan dan menambahkan serta melengkapi apa yang seharusnya saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya sekali lagi selalu prihatin dengan keadaan sekarang ini. Apa yang saya prihatinkan? Yang saya prihatinkan di antara lain pudarnya semangat kebersamaan, pudarnya semangat ukhuwah, pudarnya semangat persatuan, dan maraknya semangat yang menumbuhkan keinginan untuk saling menafikan satu sama lain. Kita bisa menjadi tercerai-berai karena kita tidak punya semangat kebersamaan, tidak punya semangat ukhuwah, tidak punya semangat untuk saling menjalin kerjasama. Kerjasama kita itu harus selalu kita lakukan, karena dengan bekerja sama, dengan bangun semangat ukhuwah, dengan persamaan, insya Allah sesuatu yang pada awalnya tidak bisa kita lakukan, akhirnya bisa kita lakukan, karena kita punya kekuatan yang padu untuk melahirkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya selalu mengatakan begini, pada akhirnya orang itu akan kecewa dengan apa yang dia peroleh. Karena apa? Karena yang dia butuhkan itu tidak mereka peroleh. Dan seringkali kebutuhan itu tidak dia peroleh karena diserobot orang lain. Dan nyerobot ini sekarang ini terjadi. Padahal di dalam suasana pandemik seperti ini, kita memerlukan semangat kebersamaan yang pada akhirnya insya Allah akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Keluhan-keluhan dari banyak orang tentang keterbatasan mereka untuk mendapatkan ma'isyah. Ketika mereka bekerja, ternyata hasil mereka di dalam bekerja itu tidak seperti apa yang mereka harapkan, dan mereka selalu mengatakan kurang dan kurang. Padahal kalau kita mau bersinergi dengan bagus, kita mau membangun kebersamaan, insya Allah banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan dengan apa yang kita hasilkan secara pribadi ketika kita tidak mau bekerja sama. Satu contoh konkret, pada saat ketika kita itu terpuruk menjadi orang yang tidak bekerja, di PHK. PHK itu bukan kiamat. PHK itu satu tantangan bagi kita untuk bisa membangun semangat kemandirian, dan ada orang-orang yang di PHK yang kemudian melahirkan semangat ukhuwah. Mereka kemudian berwirausaha untuk melahirkan sesuatu yang pada saatnya mendapatkan sesuatu yang dulu tidak pernah mereka bayangkan. Itu contoh konkretnya. Sekarang ini banyak orang yang kemudian membuat makanan, dan mereka memasarkan makanan yang mereka buat itu dengan secara online. Dan komitmennya mereka itu membangun semangat bersamaan untuk saling membeli dan menjual. Jadi saling belanja satu sama lain. Ada orang yang membuat lauk pauk, ada orang yang membuat kerupuk, ada orang yang membuat jajanan, yang mereka itu saling berkomunikasi. Dan pada saat mereka itu mencoba untuk memasarkan, mereka mencoba untuk membuat WA group dan dipasarkannya kepada orang-orang yang diperkirakan membutuhkan jajanan, makanan, kerupuk dan lauk pauk yang mereka buat setiap hari. Hasilnya luar biasa. Masing-masing orang itu kan punya komunitas. Akhirnya komunitas-komunitas yang mereka miliki itu peduli untuk mau membeli. Dan ternyata hasil pembelian yang mereka dapatkan itu mereka gunakan untuk membeli sesuatu yang mereka bayarkan kepada masing-masing orang yang sudah menjalin kerjasama itu.
Jadi semangat ukhuwah ini yang kemudian sekarang ini melahirkan sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa membangun ekonomi keumatan secara sinergik karena mereka ingin membangun kebersamaan di dalam rangka untuk menumbuhkan sesuatu yang lebih baik di dalam bekerja. Dan bahkan mereka itu mengatakan tidak mau meminta-minta, apalagi minta belas kasihan pada orang lain. Karena mereka masih mampu untuk bekerja dalam rangka untuk menjadikan diri mereka mampu mendapatkan maisha yang cukup untuk kehidupan mereka. Saya masih ingat ketika saya beri pengajian, saya ceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW itu berpesan pada para sahabatnya. Pesannya itu singkat bahwa saat ini, hari ini tidak ada makanan yang lebih baik dari apa yang diperoleh dari keringat sendiri. Dan dikatakan oleh Rasulullah bahwa Nabi Daud itu tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Kemudian ada cerita lain, Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi, setibanya di Madinah dalam perjalanan hijrah dari Makkah, pada saat itu ditawari oleh Sa'ad bin Rabi untuk mengambil separuh dari kekayaannya. Nah, tapi apa jawabnya? Dia tidak mau. Dia tidak segera menerima tawaran itu. Dia berpikir dan kemudian meminta kepada Sa'ad bin Rabi agar Sa'ad menunjukkan jalan menuju pasar. Untuk apa? Untuk berdagang, untuk berbisnis. Karena dia tahu bahwa dia tidak mau merepotkan saudaranya, tidak mau merepotkan temannya. Dia ingin betul-betul mandiri untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan, yang dia butuhkan. Jadi Abdurrahman bin Auf kemudian mengajak orang lain juga untuk punya semangat yang sama. Dan inilah contoh yang terbaik. Semangat kemudian dari sahabat Rasulullah yang tentu saja ini adalah sesuatu yang juga menjadi hasil dari pendidikan yang dilakukan Rasulullah pada sahabat-sahabatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan bahwa seorang yang beriman itu adalah pribadi yang harus mandiri, harus punya semangat untuk bekerja keras, tidak mudah menyerah pada keadaan dan tidak mudah tergantung pada orang lain. Bagi orang yang beriman, sempitnya lapangan kerja itu bukan merupakan penghalang, melainkan bisa menjadi pemicu, menjadi sesuatu yang memicu mereka untuk bersemangat dalam rangka membuka lahan-lahan baru yang lebih menjanjikan. Dalam jiwanya itu terpatri semangat untuk bekerja, karena perubahan itu hanya akan mereka hasilkan kalau mereka mau berikhtiar. Ini yang selalu saya sampaikan terkait dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Inilah ayat yang menginspirasi diri saya juga. Saya yakin bahwa perubahan itu hanya akan terjadi kalau saya mau berubah dengan ikhtiar saya, baik ikhtiar yang bersifat jasmani maupun rohani. Dan selalu dalam doa saya mohon pada Allah, ya Allah, berikan pada diri saya peluang untuk mendapatkan yang terbaik darimu. Berikan kelapangan jalan bagi diriku untuk berjalan di jalan yang benar, sehingga saya mendapatkan sesuatu yang penuh berkah. Ya Allah, jangan pernah kau berikan sesuatu pada diri saya yang memungkinkan saya itu berjalan di jalan-jalan setan, dan jangan sampai saya tergoda oleh bujuk rayu setan yang karena itu saya bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Jadikan diri saya menjadi orang yang selalu punya semangat untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan yang benar. Ini doa-doa saya yang selalu saya panjatkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk membangun semangat kemandirian ini, pernah Rasulullah itu menegaskan kepada sahabat-sahabatnya dengan satu sabdanya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Tindakan memberi itu jauh lebih bernilai daripada tindakan meminta-minta, tindakan mengemis. Nah, sekarang ini yang terjadi kan banyak orang yang selalu ingin mendapatkan sesuatu dan meminta dan tidak punya semangat untuk memberi. Nah, peringatan ini saya ingat dari guru saya. Tidak saja disampaikan oleh Rasulullah di atas mimbar. Maka diceritakan bahwa Rasulullah
seringkali mengucapkan sesuatu yang terkait dengan persoalan ini secara pribadi dengan para sahabatnya di tempat-tempat yang lain. Di dalam sebuah riwayat seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pada suatu hari pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang hakikat kemiskinan dan hakikat kekayaan. Kata beliau, yang disebut miskin itu bukan mereka yang tidak punya sesuap atau dua suap makanan, tidak punya sebiji atau dua biji kurma. Tetapi orang yang disebut orang miskin itu adalah orang yang selalu minta-minta. Jadi kalau kita itu mau jadi orang kaya, jangan pernah punya keinginan untuk minta-minta. Bahkan jadilah orang yang punya semangat ingin memberi. Karena kita merasa cukup dan bisa melihat kekurangan orang lain. Dan pada saatnya semangat untuk memberi itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Ini orang kaya. Pada kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan, bukan mereka yang punya harta yang melimpah, melainkan mereka yang puas atas berian Allah sekalipun sedikit, itulah orang kaya. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, berbahagialah mereka yang masuk Islam. Mereka dikaruniakan kemampuan untuk tidak mengemis dan selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah padanya. Ini menyangkut sikap qanaah. Orang yang qanaah itu adalah orang yang kaya. Karena apa? Dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah dan selalu ingin berbagi pada orang lain, meskipun dia sendiri sebenarnya membutuhkan, tapi karena kebutuhan primernya sudah tercukupi, dia selalu punya keinginan untuk memberi pada orang lain. Diceritakan juga Auf bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah, itu bercerita bahwa dia pernah ditemani oleh beberapa orang menemui Rasulullah SAW. Jadi dia bersama teman-temannya pernah menemui Rasulullah. Nah ketika itu Rasulullah itu tiba-tiba mengajak mereka berbaiat. Kaget dia. Loh, kok tiba-tiba mengajak berbaiat? Mereka kaget karena mereka pernah merasa berbaiat pada Rasulullah. Berbaiat itu sumpah setia. Tetapi karena Rasulullah mengulang ajakannya itu hingga 3 kali, akhirnya mereka mengajukan tangannya untuk berbaiat. Dan yang menarik, setelah baiat itu dia sadar. Karena apa? Baiat yang disampaikan Rasulullah itu adalah baiat untuk bertauhid, bersikap tauhid sekaligus meninggalkan sikap syirik, serta baiat untuk melaksanakan sholat di waktu. Dan Rasulullah pada saat itu juga berbisik dengan suara pelan tapi tegas, mengucapkan baiat untuk para sahabatnya agar tidak pernah minta bantuan kepada orang lain. Jadilah orang yang punya kemandirian untuk tidak meminta pada orang lain. Dan inilah baiat yang kemudian melahirkan semangat para sahabat untuk memberi, bukan untuk meminta. Nah, Rasulullah itu hanya ingin membangun komitmen para sahabatnya agar mereka selalu punya kemandirian untuk menghidupi apa yang mereka butuhkan, punya semangat kemandirian untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, dan bahkan menekankan agar para sahabatnya itu mau bersinergi secara maksimal, membangun kebersamaan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, inilah sesuatu yang menginspirasi saya. Kita sebagai umat Islam seharusnya punya keinginan untuk bersinergi secara maksimal untuk membangun kepribadian kita sebagai manusia yang mau berukhuwah, punya semangat untuk bekerja sama, membangun persamaan, punya semangat ta'awun untuk melahirkan sesuatu yang terbaik. Tetapi yang terjadi kan tidak begitu. Sekarang ini banyak orang yang karena tidak punya semangat untuk berukhuwah, mereka bahkan saling menyikut, saling meminggirkan, saling menafikan, bahkan ada tindakan yang cenderung saling menzalimi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semangat untuk berukhuwah inilah yang kemudian harus kita coba untuk kita tawarkan. Nah sekarang ini banyak di antara sekian banyak energi kita itu yang kita habiskan untuk saling menzalimi, saling menafikan, dan bahkan semangat untuk bermusuhan itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Padahal maaf, ketika kita mau bersatu, insya Allah banyak hal bisa kita lakukan. Kita bisa bersinergi untuk negeri ini, dan bahkan negeri ini akan menjadi negeri yang sentosa, aman dan damai. Allah gemah ripah jinawi menjadi baltatun tayyibah wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang aman sentosa dan mendapatkan maghfirah dari Allah karena kita bersama-sama mau membangun negeri ini dengan semangat ukhuwah. Mari kita lupakan permusuhan kita lupakan kebencian kita satu sama lain. Jangan ada dendam di antara kita. Ayo kita saling memaafkan, dan pada saatnya kita bangun sinergi untuk melahirkan kebersamaan, dan insya Allah dengan kebersamaan yang kita bangun dengan semangat ukhuwah ini akan melahirkan sesuatu yang luar biasa pada diri kita dan pada
masyarakat kita, serta pada bangsa ini. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat dengan ukhuwah yang kita pelihara dan kita kembangkan, dan pada saatnya insya Allah kebersamaan yang lahir dengan semangat ukhuwah itu akan melahirkan sesuatu yang benar-benar bisa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa besar yang tidak hanya memberi manfaat pada diri bangsa ini, tetapi juga bisa memberi manfaat bagi bangsa lain. Insya Allah kalau kita mau, kita bisa. Tetapi semuanya perlu kerja keras. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.